The stars look like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. Yeah, I know, when I compliment her, she won't believe me. And it's so sad to think that she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay, I say, when... Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya nih hari ini? Gimana kabarnya? Sehat Kak, sehat. Baik? Baik, sehat. Iya, sehat ya. Kan sudah mandi, sudah sarapan. Sudah mandi belum ini ngomong-ngomong? Ayo, jangan ada yang belum mandi ya. Belum. Oke. Gini, kenalin. Nama kakak ini Kak Helena. Hari ini Kak Helena dan teman-teman Kak Helena, yaitu mahasiswa Universitas Pelita Harapan Fakultas Keperawatan, bakal kasih adik-adik penyuluhan nih. Yaitu, ada yang tahu nggak penyuluhannya tentang apa? Nggak tahu. Nggak tahu? Oke, kalau gitu Kak Helena kasih tahu, mau nggak? Nah, oke. Penyuluhan hari ini adalah tentang diare. Ada yang tahu diare itu apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Berarti nggak ada yang pernah sakit diare ya? Ya udah deh, berarti Kak Helena nih salut sama adik-adik SD berapa ini ya? SD 2 Binong ya? Oh iya 2, oke. Kak Helena nih salut sama adik-adik ini. Ternyata nggak pernah sakit diare, berarti jadi itu anak yang sehat, anak yang kuat. Bilang makasih dulu sama mama papanya ya. Soalnya udah dijagain terus sampai nggak pernah sakit diare. Oke, kalau gitu langsung aja. Kak Helena mau panggil teman Kak Helena nih. Kakaknya udah baik, ganteng, terus lembut, lucu. Nah, namanya Kak Sondik. Nah, Kak Sondik ini yang bakal kasih materi, jelasin ke adik-adik, apa sih Kak diare itu? Apa ya penyebab diare? Nah, adik-adik nanti didengerin baik-baik, dicermati, terus diingat ya. Nanti kalau misalnya ada yang masih bingung, kita bakal buka sesi tanya jawab nih. Oke? Oke, kalau gitu langsung aja Kak Sondi. Selamat pagi adik-adik. Di sini saya Kak Sondi Kristino dari Fakultas Keperawatan ingin menyampaikan penyuluhan kepada adik-adik tentang diare. Nah, apa sih itu diare? Ini kelompok kakak. Nah, diare. Apa itu diare? Di sini ada yang tahu nggak apa itu diare? Diare itu hasil dari BAB adik-adik yang biasanya berbentuk cair ataupun lunak. Nah, biasanya itu 1 hari lebih dari 3 kali. Nah, adik-adik di sini ada yang tahu nggak penyebab diare? Kalau nggak ada, kakak mau jelasin penyebab diare ya. Nah, penyebab diare yang pertama yaitu infeksi. Nah, infeksi itu apa sih? Infeksi itu dikarenakan sejumlah bakteri. Nah, itu bakteri-bakteri jahat yang biasanya ada di tangan adik-adik. Kalau adik-adik makan, jadi itu harus cuci tangan. Apalagi kalau adik-adik kukunya panjang-panjang. Pasti kan banyak bakterinya terselip-terselip di kuku itu. Jadi, makanan yang adik-adik makan akan terselip bakteri juga yang masuk dalam perut adik-adik. Yang kedua, gizi buruk. Nah, gizi buruk ini dikarenakan adik-adik jajan atau makan makanan yang nggak sehat. Contohnya, adik-adik makan makanan yang ada di pinggir jalan, makan makanan yang sembarangan. Nah,
Di situ kan juga banyak orang lewat, banyak kendaraan lewat, ada debu, kotoran. Nah, di situ itu juga bisa loh jadi sarana bakteri yang masuk. Nah, faktor yang ketiga penyebabnya yaitu sumber air. Apa sih sumber air itu? Sumber air itu air yang adik-adik konsumsi, yang biasa adik-adik pakai sehari-hari, buat mandi, buat nyuci, buat diolah jadi air minum. Nah, itu kan juga bisa terkontaminasi kotoran. Jadi, adik-adik kalau tahu itu ada jentik nyamuk, ada apapun itu yang kotor, adik-adik bisa ngurus langsung ya, bantu orang tuanya, biar sama-sama sehat, nggak terkena diare. Nah, penyebab lain yang keempat, yaitu diare itu timbul juga dari makanan yang adik-adik nggak higienis. Nggak higienis itu dalam arti tidak memenuhi standar kebersihan. Jadi adik-adik misal makan, terus jatuh, terus diambil lagi. Nah, itu juga masih ada kotoran atau bakteri-bakteri yang menempel. Jadi adik-adik harus berhati-hati ya. Nah, apa sih faktor-faktor penyebab munculnya diare? Ada yang tahu enggak? Kalau enggak ada, kakak mau jelasin. Yang pertama, sumber air. Seperti tadi ya, sumber air itu dapat bisa menyebabkan terjadinya diare. Jadi harus hati-hati ya dalam menggunakan sumber air. Pastikan yang bersih. Yang kedua, WC. Yang ketiga, kebiasaan jajan. Nah, ini seperti yang dijelaskan tadi ya, kebiasaan jajan itu kebiasaan jajan yang buruk. Itu bisa juga dapat. Yang keempat, kebiasaan cuci tangan. Nah, adik-adik kalau makan di rumah cuci tangan enggak? Atau makan di sekolah? Nah, itu juga bisa, Dek. Karena kalau adik kebiasaan mencuci tangan, tangan adik kan bersih. Jadi enggak ada bakteri-bakteri yang menempel. Next, Kak. Nah, sini ada yang tahu enggak tanda dan gejala terjadinya diare? Kalau enggak ada, kakak mau jelasin ya tanda dan gejala terjadinya diare. Nah, yang pertama, cengeng. Nah, di sini yang suka nangis siapa? Itu juga termasuk tanda gejalanya ya. Yang kedua, gelisah. Gelisah itu seperti rasa khawatir. Yang ketiga, suhu tubuh meningkat. Suhu tubuh meningkat itu seperti demam, terus panas badannya, terus nafsu makan menurun. Nafsu makan menurun itu adik-adik juga bisa jadi gejala diare loh. Jadi adik-adik harus rajin makan. Terus feses cair itu dalam arti adik-adik kalau BAB, nah di hasil dari BAB adik itu bentuknya cair ataupun lunak. Dan yang keempat, dan yang terakhir yaitu dehidrasi. Apa sih dehidrasi itu? Dehidrasi itu seperti kekurangan cairan di tubuh adik-adik. Jadi adik-adik dehidrasi itu tidak boleh terus-terus menerus. Adik-adik harus minum minimal 8 gelas sehari untuk mencegah terjadinya diare ya. Nah, pencegahan diare. Di sini ada yang tahu nggak kalau penyakit itu juga bisa dicegah? Kalau nggak ada, kakak mau jelasin ya pencegahan diare. Pencegahan diare yang paling memungkinkan untuk dilakukan yaitu mencuci tangan dengan sabun. Nah, kenapa sih harus mencuci tangan? Kenapa kok makan nggak langsung makan aja? Nah, justru mencuci tangan itu berfungsi untuk menguranginya.
dengan kita mencuci tangan, otomatis kan bakteri-bakteri ataupun virus yang ada di tangan kita hilang terkena air sabun. Jadi adik-adik kalau dimanapun setelah pegang sesuatu, sebelum pegang sesuatu, sebelum mengonsumsi makanan, itu harus cuci tangan ya. Oke, gimana nih tadi penjelasan dari Kak Sondi? Udah jelas belum? Nah, kalau belum jelas, Kak Helena bakal kasih waktu buat adik-adik yang kira-kira masih belum jelas nih. Mungkin tentang diare itu apa, atau mungkin faktor-faktor diare itu apa. Nah, jadi Kak Helena persilakan buat adik-adik yang mau tanya ya. Kak Sondi bakal siap menjawab kok. Halo Kak, saya Mervis Taneo mau nanya Kak. Iya, silakan Mervis. Tadi kan ada 7 gejala kan Kak, ya yang di gejala yang kalau nggak salah keenam itu Kak, yang fase cair itu Kak, aku kurang ngerti di situ Kak. Coba jelaskan ulang. Terima kasih. Oke, nah gimana nih Kak Sondi? Terima kasih ya buat Mervis yang udah bertanya. Jadi tadi Mervis tanya nih Kak, feses cair itu apa sih Kak? Soalnya belum jelas. Jadi silakan Kak Sondi. Nah, adik Mervis, feses cair yang dimasukkan di situ adalah hasil BAB-AD. Nah, itu kan kadang berbentuk cair kan. Nah, itu yang biasa disebut diare. Gimana nih Mervis? Udah jelas belum? Jadi tadi kata Kak Sondi, feses cair itu yang kalau Mervis kalau lagi pup, lagi BAB, terus yang keluar cair, jadi kayak apa ya, kayak air gitu. Mervis pernah nggak kayak gitu? Tidak Kak. Tidak Kak. Oh, tidak pernah. Oke, berarti Mervis pinter nih jaga kebersihannya, pinter pilih jajan. Oke, udah jelas belum tadi penjelasan dari Kak Sondi? Sudah Kak, makasih Kak. Oke, ada adik-adik lain yang mau bertanya? Kak, aku mau nanya, Kak. Oke, namanya siapa cantik? Namaku Juliatin Yabaho. Kan tadi Kakak Sondi dijelasin gitu penyebab diare itu dari makanan kan, dari jajanan gitu. Terus gimana dong Kak milih jajanan yang sehat gitu, biar nggak kena diare? Gitu Kak. Oke, terima kasih ya Juli atas pertanyaannya. Nah, Kak Sondi, ini ada adik Juliati nih mau tanya, gimana sih Kak cara pilih jajan yang sehat dan bersih itu? Nah, untuk adik Juliati, apa sih kriteria makanan yang sehat? Nah, kriteria makanan yang sehat itu adik sebelumnya harus mengecek dulu pengolahannya. Nah, itu pengolahannya bagaimana? Setelah itu adik lihat makanannya. Yang adik beli itu makanannya itu di tempat terbuka atau tertutup, atau ada lalat, kotoran, atau apapun itu yang hinggap apa enggak. Kalau enggak, itu termasuk kriteria makanan yang sehat. Karena sangat menjaga kebersihan. Tapi adik-adik juga harus memperhatikan, kalau ada lalat, asalkan enggak nempel makanan misalkan ya, itu malah justru yang sehat, enggak mengandung formalin, enggak mengandung apa. Tapi orangnya itu harus menutupnya, jadi harus terpisah gitu loh. Misalkan ada lalat dari luar, nggak bisa masuk, tetapi makanan itu juga ada, di luarnya itu juga ada lalat yang bermunculan. Jadi cuma lihat saja, tidak sampai masuk ya. Nah, terus untuk makanan, kriteria makanan sehat, itu bukan makanan yang cepat saji ya. Jadi adik-adik harus perhatikan. Lebih baik adik-adik bawa bekal sendiri dari rumah. Kalau ingin memastikan makanan itu sehat apa enggak. Jadi membawa bekal dari rumah itu lebih
higienis daripada adik membeli di luar. Apalagi sekarang banyak sekali isu-isu makanan-makanan yang mengandung formalin, mengandung apapun itu yang nggak sehat demi meraup keuntungan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Sondik. Nah, gimana nih Juliati? Udah jelas belum jawaban dari Kak Sondik? Jadi, tadi kata Kak Sondik itu, makanan yang sehat itu pertama, harus pengolahannya yang sehat, yang bersih. Terus yang kedua, orangnya yang jualan harus di tempat yang bersih. Terus, makanannya itu nggak ditempelin sama lalat. Soalnya kalau ditempelin lalat, nanti makanannya udah jadi nggak bersih lagi dong. Tapi kata Kak Sondik, makanan yang sehat itu di sekitarnya memang harus ada lalat. Karena kalau makanannya ada di sekitarnya ada lalat, berarti makanan itu bebas dari zat-zat berbahaya. Terus yang terakhir nih kata Kak Sondik, yang paling penting adik-adik mendingan nih bawa bekal dari rumah. Soalnya kalau bekal dari rumah itu kan artinya makanan sehat, mama yang buat dengan penuh cinta dan kasih sayang. Oke, gimana Juliati? Sudah jelas? Sudah, Kak. Makasih ya, Kak. Sama-sama. Oke, Kak Helena kasih satu pertanyaan lagi nih. Satu tempat pertanyaan. Buat adik-adik yang masih mau bertanya, silakan ya. Sekali lagi ya. Kak, aku Kak Elma, Kak. Oke, Elma, silahkan. Kan tadi kata Kak Sondik kan disuruh sebelum kalau mau makan, kalau mau apa segala gitu kan sebaiknya cuci tangan dulu. Nah, Elma mau tanya gimana cara cuci tangan yang benar. Oke, terima kasih Elma atas pertanyaannya. Nah, Kak, ini nih ada adik Elma yang mau tanya, gimana sih cara cuci tangan yang benar itu? Nah, silakan nih Kak dijawab. Untuk menjawab pertanyaan ini adik Elma, nah kakak punya temen nih yang bisa jelasin. Jadi kakak panggil aja ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Sondik. Halo adik-adik semua. Kenalin nih Kakak Hedena. Di sini Kakak bakal jawab pertanyaannya Adik Elma. Tadi pada penasaran kan gimana cara cuci tangan yang benar dan yang baik untuk kesehatan kita. Oke, sebelum Kakak kasih tahu, kita lihat video dulu ya dari kakak-kakak yang udah persiapkan. Oke. Di sini siapa yang suka jajan? Lihat deh, ada yang jual es. Videonya lucu ya. Tapi tunggu sebentar deh. Kayaknya ada lalat tuh. Tadi udah dijelasin Kak Sondik ya. Kalau diare itu dari makanan. Tuh lihat tuh lalatnya tuh. Nah, dia langsung makan gitu aja. Nah, ini dia caranya.
adik-adik semua? Udah jelas nggak tadi? Atau gimana? Boleh dong respon adik-adiknya. Belum Kak, kecepatan tadi videonya. Oke. Kecepetan ya videonya. Oke, kalau gitu kakak nih punya satu lagi nih video. Dia tapi pakai lagu biar seru. Oke, nanti kita ikutin semua ya. Semuanya harus wajib ngikutin. Nggak ada yang nggak. Oke, kakak share screen dulu ya. Bilang ya deh nanti kalau suaranya nggak dengar. Semuanya, apakah kalian sudah mengetahui cara mencuci tangan yang baik dan benar? Jika belum, yuk sama-sama kita belajar. Kita belajar sambil bernyanyi ya. Ayo cuci tangan, mulai punggung tangan, sela-sela jari, kunci jemari, putar jempol, bersihkan kukumu, ingat-ingat 6 momen selalu. Ayo cuci tangan, mulai punggung tangan, sela-sela jari, kunci jemari, putar jempol, bersihkan kukumu, ingat-ingat 6 momen selalu. Oke, tadi adik-adik udah pada lihat tuh videonya, udah ada pakai lagu juga. Gimana nih respon adik-adik? Adik-adik udah paham ya? Gimana? Kak, Tiur kurang paham Kak, karena itu tadi cepet-cepet banget. Jadi bisa nggak Kak kakak ulangi lagi? Oke, kalau gitu kakak kita ulang aja ya, semuanya praktekin, tapi kita lihat poster nih yang udah dibuat sama tim kakak. Oke, kakak kasih tunjuk ya. Oke. Udah kelihatan ya semuanya. Sip, kalau gitu kita mulai aja. Yang pertama itu sudah dibasahi, sudah dikasih sabun, kita ratain gini gerakannya. Kalau udah, baru kita gosok punggung tangan. Ini ya, punggung tangan ya. Kalau udah punggung tangan, kita gosok sela-sela jari. Ya, sela-sela jari gini. Ya, bener gini, sela-sela jari. Aduh, udah pintar semua. Oke, kalau gitu udah sela-sela jari, kita gosok tangan dengan posisi gerakan mengunci gini. Oke. Lakukan di kedua tangan ya, dua-duanya. Sip dah. Udah pada tahu semua. Baru yang selanjutnya, gosok ibu jari dengan diputar gini ya. Jangan lupa kedua tangan, jangan cuma satunya aja. Iya gitu, udah pada pinter. Lalu yang terakhir, kita usapkan ujung kuku ke telapak tangan yang lain gitu. Ya, gerakannya memutar adik-adik. Udah ada yang tahu. Iya, bener gitu. Dan juga lakukan pada tangan yang satunya.
Ih, pada pinter semua. Oke, kalau sudah, kita bilas, lalu kita keringkan deh. Hore! Duh, gimana? Udah pada paham ya? Terima kasih Kakak, paham. Oke, sip. Jadi nanti jangan lupa cuci tangan, apalagi sebelum makan ya. Nah, di sini kakak mau tanya adik-adik dah. Tadi udah tahu tuh cuci tangan yang baik dan benar gimana. Ayo, siapa di sini yang janji mau cuci tangan sebelum makan? Boleh kasih Saya reaction-nya. Kak, saya. Semuanya ya, semuanya ya. Iya Kak. Oke, sip deh. Kalau begitu, kakak kembaliin ke MC kita ya. Sama Kak Sodik sudah materi tentang diare, terus juga sama Kak Hedena dijelasin cara cuci tangan yang benar gimana. Nah, sekarang Kak Neva akan menyimpulkan kegiatan kita hari ini. Silakan Kak Neva. Oke, terima kasih kepada Kakak Helena atas kesempatannya. Jadi, adik-adik semua, sekarang kita udah masuk ke dalam sesi evaluasi. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama Kakak Neva. Jadi, Kakak akan melakukan evaluasi, kurang lebih membutuhkan waktu 5-8 menit ya. Jadi, nanti Kakak akan memberikan pertanyaan. Dan kalau adik-adik bisa jawab ya nanti ya pertanyaan Kakak ya. Jangan malu-malu. Oke. Pertanyaan yang pertama. Di sini ada yang masih ingat nggak penyebab dari diare? Kasih 3 aja deh. 3 dari 5 penyebab diare. Ayo. Ayo, siapa yang bisa? Aku, Kak. Oke, Adik Pasrah, coba jelasin. Apa yang kamu ingat dari penyebab diare? Jadi gejalanya itu ada cengeng, dia orangnya sering cengeng, baru BAB-nya atau fesesnya cair, dan dia sering dehidrasi. Kak, aku Kak. Itu Kak. Ada lagi? Aku. Oke, Adik Tiur, silakan. Kalau kata aku penyebab diare itu ya Kak, tadi ada makanan dihinggapin lalat Kak, jadi itu bisa buat diare. Terus yang kedua itu tadi ada masalah air ya Kak, kalau airnya itu terus tergenang nggak kita ganti itu juga bisa jadi penyebab diare ya Kak. Terus yang ketiga dari makanan kita tadi yang kurang sehat, dan kalau kita pegang sesuatu atau setelah atau sebelum itu kita nggak cuci tangan Kak, itu nggak Kak. Kalau tadi Tiur dengar itu. Nah, benar tuh tadi kata adik-adik, kata Adik Pasrah tadi yang dijelasin itu adalah tanda gejala dari diare. Dan yang disebutkan oleh Adik Tiur itu adalah penyebab dari diare. Adik-adik semua pinter-pinter ya, keren. Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan. Oke. Kakak lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Di sini ada yang masih ingat nggak cara cuci tangan yang baik dan benar? Ayo, tadi ada 6 langkah. Siapa yang bisa ngulangin? Ayo, siapa? Halo, Adik Melia. Halo, Adik. Halo. Kamu bisa ngulangin? Iya, Kak. Oke, silakan, Dik. Yang pertama, bilas tangan. Yang kedua, punggung tangan. Yang ketiga, sela-sela jari. Yang keempat, ujung punggung jari dengan gerakan mengunci. Yang kelima, gosok ibu jari. Yang keenam, ujung kuku. Setelah itu dibilas dan dikeringkan. Oke, ternyata semuanya udah pada ngerti ya tentang materi diare yang sudah dijelaskan Kakak Sondik tadi. Jadi benar, gejala-gejala diare itu tadi ada cengeng, nangis, terus sakit perut,
terus feses atau BAB-nya adik-adik cair gitu. Nah, terus habis itu teman-teman kan tadi udah pada ngelakuin cuci tangan yang baik dan benar itu kayak gimana. Nah, nanti setelah dari Zoom ini, kalian sebelum makan cuci tangan ya. Kayak yang tadi udah kakak-kakak ajarin. Oke? Semua janji ya? Oke. Terima kasih adik-adik. Saya kembalikan lagi kepada MC, Kakak Helena. Oke, terima kasih Kak Neva yang udah kasih evaluasi. Nah, semoga setelah dapat materi dari tim kakak, adik-adik udah bisa nih bedakan makanan yang sehat, makanan yang bersih, cara cuci tangan, sehingga adik-adik terbebas dari sakit diare. Oke? Nah, demikian yang dapat Kak Helena dan tim Kak Helena sampaikan ke adik-adik. Sekarang adik-adik boleh beristirahat. Ingat, pilih makanan yang sehat, terus cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Oke?